Udah nggak usah pakai kemoterapi, pakai herbal aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, selamat pagi, siang, dan malam untuk sobat paru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, tapi dalam acara yang penuh edukasi, informasi, dan promosi, tentunya di channel Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotinso. Well, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu dokter spesialis penyakit paru di Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotinso. Kita akan ngobrol santai seputar kanker paru. Kira-kira ilmu apa sih yang bisa kita share pada kesempatan kali ini? Penasaran? Let's go! Selamat siang, Dr. Reza Kurniawan Tanuharja, SPPKV, FISR ya, Dok ya? Iya. Baik. Apa kabar, Dok, hari ini? Baik, Dok. biasa. Makasih loh, Dok. Di sela-sela kesibukannya hari ini, dokter masih sempat kesini. Ya memang ya, Dok ya, aduh sangat sibuk, Dok, pasti ya, padat jadwalnya. Jadi tapi sudah dijadwalkan. Mohon maaf nih, Dok nih. Mudah-mudahan dokter sehat terus, Dok. Kali ini kita akan ngobrol santai, Dok. Kalau disingkat jadi ngos-ngosan. Ngos-ngosan seputar kanker paru. Dokter kan dokter spesialis paru, Dok. Jadi ada relate-nya dengan kanker paru. Jadi kanker paru ini memang salah satu yang banyak juga ya, Dok ya, orang atau teman-teman di luar sana terjangkit kanker paru. Saya pengen tahu nih sebenarnya kanker paru itu seperti apa sih, Dok? Dan kenapa sih orang itu bisa terjadi kanker paru gitu, Dok? Oke. Ya, kanker paru itu sendiri adalah suatu proses mutasi ya dari sel-sel yang normal, kemudian karena suatu dan lain hal bisa disebabkan karena faktor lingkungan, faktor gaya hidup, faktor genetik, sehingga akhirnya si sel itu bermutasi. Nah, saat dia bermutasi itu badan kita juga memiliki suatu sistem regulasi. Jadi pada tahap awal bisa ditangani oleh badan kita, sel-sel yang bermutasi menjadi sel yang tidak normal itu bisa dihancurkan oleh badan kita. Tetapi pada satu titik di mana kondisi tersebut tidak bisa lagi dikendalikan dan proses itu akan menjadi tidak terkendali, akan menjadi proses yang namanya displasi, metaplasi, dan akhirnya menjadi suatu malignansi. Bagi teman-teman yang suka acara ini, boleh dong minta like, share, komen, dan subscribe acara ini karena paru-paru rupa-rupa. Nah, Dok, tadi kan sudah dijelasin ya seputar kanker paru ya, Dok ya. Nah, untuk penyebab seseorang bisa kena kanker paru itu kenapa, Dok? Oke, ada berbagai teori ya. Pertama yaitu dari pola hidup. Pola hidup. Kedua dari faktor lingkungan. Ketiga dari genetik. Nah, prosesnya itu sendiri ya dari sel-sel yang normal pada awalnya oleh karena berbagai sebab tersebut membuat dia menjadi bermutasi menjadi sel yang tidak normal. Baik. Tetapi badan kita ini memiliki sistem regulasi yang sangat bagus. Jadi pada tahap awal badan-badan kita bisa menseleksi sel-sel mana yang tidak normal kemudian dihancurkan. Tetapi bila proses ini terjadi ketidakseimbangan dan dia seolah-olah kalah ya, dan sel-sel yang bermutasi tadi menjadi menang, inilah yang akan berkembang menjadi suatu yang kita katakan kanker paru ya, tumor paru yang bersifat ganas ya, seperti itu. Saya tertarik, Dok, tadi gaya hidup yang seseorang yang kurang baik, Dok. Itu apakah mengkonsumsi makanan apa atau seperti apa, Dok? Ya, jadi ada berbagai teori juga, tetapi yang sudah dibuktikan secara bukti klinis dan valid, sahih, itu adalah rokok. Wow, rokok ya, Dok ya? Ya, jadi terutama adalah rokok yang dibakar atau combustible. Karena kita tahu sudah dibuktikan juga dengan penelitian bahwa dalam satu batang rokok itu ada sekitar 4.000 zat racun. Wow, yang berada di dalam satu batang rokok. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus itu akan berdampak pada tubuh kita. Ya, seperti yang bisa dilihat juga dari larangan pemerintah atau peringatan pemerintah di setiap bungkus rokok. Iya. Ya, tapi masih ya, Dok, konsumsi. Bukan urusan dokter itu ya. Iya. Jadi, Dok, gini, kanker paru. Terus seseorang bisa
apa gejala yang bisa dirasakan dok? Seseorang tuh, wah saya kayaknya kanker paru deh. Ya. Betul. Atau harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu dok? Ya umumnya di Indonesia orang ke dokter apabila dia mengalami suatu gejala. Setuju. Nah, berbeda sama sistem kesehatan di luar negeri, ya, di mana mereka itu sudah sangat terstruktur, mereka sudah lebih ke arah preventif. Jadi sudah terjadwal untuk rutin check up, ya, medical check up untuk pasien-pasien yang memang memiliki riwayat dengan kanker atau memang memiliki pola hidup yang kurang baik, itu sudah terjadwal, atau usia lanjut sudah terjadwal kapan dia harus check up, medical check up dan lain-lain. Kalau di kita kan enggak, sistemnya masih kuratif dan rehabilitatif yang pertama. Jadi untuk promotif dan preventif itu dikembalikan ke puskesmas dan kesadaran masing-masing, seperti itu. Jadi umumnya yang sudah bergejala itu umumnya pada sudah mencapai stadium lanjut. Ada beberapa kasus dari pengalaman saya itu ditemukan pada stadium awal, itu ditemukan secara tidak sengaja. Dia sekedar mau check up, memiliki penyakit yang lain, komorbid yang lain seperti asma atau PPOK. Nah, dia datang ingin check up, ternyata saat dilakukan ronsen dada ternyata terlihat ada benjolan. Berlanjut, ternyata itu adalah tumor paru yang ganas, masuk dalam stadium yang awal sehingga bisa penanganannya lebih bagus dan menghasilkan kuratif atau kesembuhan dari pasien tersebut. Gitu. Jadi ya betul dok ya, orang lain itu sudah sadar diri ya. Saya beberapa tahun setelah hidup, kemudian saya harus memeriksakan, memastikan kesehatan saya itu ada masalah atau tidak. Tapi di kita, saya sendiri ya dok ya, masih sehat nih, gak usah nih. Jadi begitulah. Kalau misalnya ada demam, waduh ke dokter gitu ya. Jadi belum aware buat diri sendiri ya dok ya. Jadi MCU itu bukan berarti buat syarat bekerja gitu dok ya, tapi memang harus terjadwal secara berkala gitu dok ya. Ya kita anggaplah itu sebagai suatu investasi lah. Investasi. Betul. Kadang-kadang orang kan berpikir, aduh mahal sekali ini kalau MCU dan lain-lain, sayang uangnya. Tapi kalau kita memandang itu sebagai suatu investasi untuk kesehatan kita, mungkin bisa dimengerti dan orang mungkin lebih willing gitu, lebih mau gitu untuk melakukan medical check up rutin sesuai dengan keinginan dia gitu, dengan kocek sendiri gitu. Orang mungkin ya daripada MCU lebih baik buat makan gitu dong. Iya, betul. Bukan buat beli ini, buat, gitu ya. Buat belanja online. Belanja online. Saya juga gitu dok. Oke dok. Jadi gini dok, kok bisa sih kanker itu di paru gitu? Karena memang banyak juga ya di paru. Kenapa sih nggak di yang lain gitu dok? Betul. Karena memang tergantung dari selnya, di sel mana, dari organ mana yang di awalnya bermutasi dan akhirnya bisa mengalahkan sistem regulasi dari badan kita. Gitu. Banyak juga kanker-kanker dari organ yang lain. Ya, sejujurnya sih dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa ya bermutasi selnya itu menjadi ganas. Ya, ada mungkin pernah dengar kayak kanker kelenjar getah bening ya, seperti yang dialami oleh beberapa artis. Kemudian juga ada yang mungkin kanker rahim, kanker payudara yang memang sudah sangat umum. Terus kemudian ada lagi juga kanker lidah atau misalnya kanker nasofaring dan lain-lain, banyak sekali, kanker usus, kanker liver, banyak sekali, banyak. Jadi itu kita tidak bisa kita prediksi, tergantung dari sel organ mana yang akhirnya bisa menjadi ganas dan mengalahkan sistem regulasi dari badan kita. Saya terus terang dok, mau MCU nih ya, jadi wasa sendiri nih, memang nggak kerasa ya gitu ya. Tapi pas ketika nih saat seseorang itu, wah ini ada CA nih, mungkin stadiumnya masih kecil dok ya, benjolnya masih kecil, harus seperti apa sih dok? Gitu. Selain yang mental ya dok, ini ada gejala yang diduga ada gitu ya, itu gimana sih dok? Ya apabila mungkin para pendengar memang pas kebetulan atau ada sanak keluarganya atau temannya atau apa yang dikenal ternyata mengalami hal seperti itu, di mana dia secara insidentil atau tidak sengaja ditemukan suatu benjolan pada foto ronsen dadanya, itu segeralah berkonsultasi dengan dokter paru. Ya, bisa ke Rumah Sakit Paru Rotin Sulu atau rumah sakit terdekat yang memang ada klinik
dari spesialis paru. Di sana dia bisa berkonsultasi lebih jauh dan dilakukan yang namanya biopsi. Biopsi. Ya, betul. Jadi pengambilan biopsi, sampel. Ya, pengambilan sampel sedikit dari benjolan tersebut untuk menentukan ini selnya jinak atau ganas. Karena dengan bisa kita ketahui dan pastikan apakah sel ini jinak atau ganas, itu akan berkaitan dengan tata laksana selanjutnya. Gitu. Apabila selnya jinak, maka itu akan berbeda. Ya, dia sel jinak artinya tidak perlu sesegera mungkin. Gitu. Sebab kalau dia ganas, artinya kita harus bergerak cepat, seawal mungkin kita harus bergerak, karena dari penelitian juga sudah dipastikan bahwa semakin dini penata laksanaan kanker, khususnya di paru kita bicara ini, maka angka harapan hidup dan angka kesembuhan itu akan semakin tinggi. Siap. Gitu. Nah, tadi dok nih, seseorang udah diperiksa, didiagnosis sama dokter itu ternyata kanker paru, dok. Untuk pengobatannya sendiri, dok, apakah bisa rawat jalan, diobat, atau apa sih, dok? Seperti apa pengobatannya? Itu bergantung dari jenis dan stadium saat pasien itu diketahui menderita kanker paru. Ada jenis-jenis tertentu yang memang bisa kita obati dengan tablet. Itu. Lalu ada jenis-jenis lainnya yang diobati dengan kemoterapi infus. Itu. Tuh. Kemudian untuk stadium-stadium yang awal itu bisa kita kombinasikan dengan tindakan pembedahan dan pengangkatan. Tuh. Namun kita harus ingat bahwa secara penelitian juga sudah dibuktikan bahwa dengan terapi kombinasi itu hasilnya jauh lebih baik. Dari itu, misalkan setelah kita pembedahan, kita lakukan pemberian tata laksana secara medis, bisa itu merupakan tablet atau kemoterapi infus, bisa kita kombinasikan dengan radioterapi atau radiasi. Tuh, gitu. Berapa lama, dok, pengobatan seseorang bisa sembuh dari kanker atau perbaikan ya? Bila pasien tersebut mendapatkan kemoterapi infus, biasanya diberikan sebanyak minimal 4 siklus dan maksimal 6 siklus. Terus kemudian untuk radioterapi itu bergantung kepada si dokter onkologi radiasi untuk menentukan apakah 25 sesi atau 30 kali sesi. Tergantung nanti ada perhitungan dosisnya. Apabila dilakukan pembedahan, ya itu hanya sekali, dan pemulihan pasca bedahnya ya singkat lah, biasa itu gitu. Apabila diobati dengan tablet, maka durasi terapinya adalah until disease progression, atau artinya sampai si kanker tersebut bertumbuh lagi, baru dihentikan dan dicari opsi terapi lain, seperti itu. Sehat itu mahal ya, dok. Kalau sudah sakit ya, dok ya. Baru ngerasain, coba dulu saya seperti ini, coba saya seperti itu ya. Jadi memang sehat itu mahal ketika telah sakit, dok. Tapi mudah-mudahan ya dokter sendiri bisa sehat, sobat paru dimanapun Anda berada. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Ternyata gaya hidup itu mempengaruhi. Makanya harus rajin olahraga gitu ya. Betul. Dokter juga di sela-sela kesibukannya rajin banget olahraga, dok. Ya. Oke, dok. Ini, dok, ada ya mohon maaf nih, dok ya. Saya pernah mendengar di tempat lingkungan tempat tinggal, udah nggak usah pakai kemoterapi, pakai herbal aja. Menurut dokter nih, ya kita berpendapat ya, dok, tapi bukan membenarkan ya atau tidak. Terlepas dari pengobatan adalah timingnya yang tepat ya, dok ya. Tapi menurut dokter nih berpendapat, gimana sih, dok, tentang herbal, dok? Ya, tentang herbal ya. Jadi memang kalau berdasarkan testimoni, ya memang ada beberapa pasien yang memang mendapatkan benefit dari terapi herbal. Namun tidak bisa kita buktikan kesahihannya secara metodologi yang terukur. Ya, jika kita ingin menggunakan suatu metodologi yang terukur dan sahih secara ilmiah, maka itu harus dilakukan uji klinis namanya. Dan sampai saat ini memang pengobatan yang herbal tersebut tidak bisa dilakukan
dan makanya dari kategori BPOM-nya pun masuk jamu seperti itu ya. Baik. Yang bisa dibuktikan kesahihannya secara metodologi yang saintifik atau ilmiah memang yang pengobatan medis. Ya. Gitu. Dan untuk menghasilkan suatu data itu menghabiskan banyak sekali resources ya, sumber daya baik itu maupun dari manusia, dari sumber daya finansial dan lain-lain untuk membuktikan sebuah obat ini bisa mengobati kanker, dan itu memiliki proses atau telah menjalani suatu proses yang luar biasa rumit dan kompleks. Sehingga akhirnya bisa disetujui oleh WHO atau FDA atau EMA untuk Eropa seperti itu. Jadi bahwa mereka mengeluarkan rekomendasi obat tertentu untuk jenis kanker tertentu itu pun juga sangat-sangat bertanggung jawab. Gitu. Nah, untuk obat herbal itu dikembalikan ke masing-masing pasien, bagaimana keyakinan dan kepercayaannya. Apabila mereka lebih yakin terhadap obat herbal dibandingkan dengan obat medis, ya itu memang hak asasi masing-masing. Ada yang ingin menggabungkan, bagus, silahkan gitu. Jadi kita juga sebagai medis tidak anti terhadap obat herbal, tetapi kita semua itu harus berbasis bukti atau evidence-based medicine. Apabila ada bukti yang jelas, maka kita bisa memberikan rekomendasi pun lebih kuat. Itu ada tanggung jawab di balik pemberian obatnya gitu. Oke. Dok, sepengetahuan dokter ya, sepengalaman dokter bahwa banyak ya pasien-pasien dokter yang kemoterapi, tablet obat. Nah, saya pengen ini kemoterapi, Dok. Apakah bisa sembuh, Dok, untuk pasien-pasien kemoterapi itu? Tergantung stadium. Tergantung stadium saat awal diobati. Ya, ada juga memang kasus-kasus yang diobati kemudian membaik secara signifikan, tetapi setelah berapa tahun tumbuh kembali, ya progresif mereka bilang. Dan memang sampai sekarang itu masih merupakan suatu tantangan ya buat dunia medis untuk menentukan dan menemukan obat yang bisa mengobati kanker secara tuntas. Karena sampai sekarang belum ada obat yang ditemukan yang bisa mengobati kanker secara tuntas. Belum ada. Jadi kadang-kadang bahkan sampai kasus-kasus yang kita katakan complete response, bahwa si kankernya itu sudah tidak terlihat sama sekali, itu tetap kita follow up terus. Karena kemungkinan dia untuk bangun kembali itu masih ada. Gitu. Terus jadi kita follow up. Jadi istilahnya kita tidak mau kecolongan. Nah, jadi begitu terlihat memang sudah mulai ada aktivitas baru atau progresivitas dari si kankernya, kita harus bergerak cepat terapinya. Seperti itu. Iya, Dok ya. Berat nih dokter paru ya. Itu baru segmen apa, Dok? Kanker paru, Dok ya. Iya. Belum yang ngehits sekarang ya, Dok ya. Betul. Lagi sedang pandemi saat ini ya, Dok ya, itu corona, Dok. Dok nih, mumpung nih ada dokter spesialis paru, ya kayak izin ya Sobat Paru ya. Saya juga pengen jadi penasaran nih, ini sekilas aja, Dok ya. Pandemi belum usai, Dok. Nah, mudah-mudahan segera selesai, Dok. Amin. Nah ini, Dok, muncul lagi, Dok, varian baru, Dok. Nah, dari yang terbaru kemarin, ada terbaru lagi, ada dua variannya. Ini berpendapat aja, Dok ya. Kewaspadaan apa atau apa sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi hal tersebut, Dok? Gitu, Dok. Oke, makasih. Ya, menyambung topik kanker paru dan dikaitkan dengan corona, ya. Jadi yang lagi meningkat lagi saat ini adalah variannya tetap masih yang Omicron, tetapi subvariannya itu yang saat ini berkembang adalah BA4 dan BA5. Tuh, jadi subvarian. Ya, tetap di Omicron. Gejala klinisnya bisa terbilang mirip ya dengan Omicron yang sebelumnya. Tidak berat untuk klinisnya, tetapi untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid atau imunitasnya kurang baik dengan berbagai kondisi medis yang dimiliki, itu harus sangat berhati-hati. Karena walaupun tergolong ringan bila dibandingkan dengan varian Delta, varian Omicron dengan subvarian BA4, BA5 ini juga bisa menimbulkan kondisi atau gejala klinis yang berat
bahkan sampai mengalami gagal nafas. Dan itu memang lebih banyak timbul pada pasien-pasien yang memiliki komorbid atau imunitas yang rendah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Masih sama, tetap 5M ya, seperti pesan dari Menkes kita, dari presiden kita, tetap 5M itu harus dilaksanakan dimanapun. Walaupun sempat ada dilonggarkan, kemarin kan ada putusan bahwa tidak boleh tidak memakai masker apabila di tempat terbuka yang juga populasinya sedikit. Boleh. Tetapi mengingat kondisi sekarang ini mulai terjadi lonjakan lagi, alangkah baiknya kita memperketat dan melaksanakan 5M-nya lagi dengan disiplin. Karena ya kita juga seperti tadi Pak Obi bilang ya, kita juga pengen cepat berakhir pandemi ini menjadi endemi. Kita tidak bisa mengeliminasi virus COVID ini atau SARS-CoV-2 ini secara permanen, tetapi kita harus hidup barengan. Tetapi kita harapkan jangan sampai dia timbul lonjakan-lonjakan lagi ke depannya. Ya, jadi pesan saya memang 5M itu mau nggak mau harus tetap kita laksanakan secara disiplin dimanapun itu. Oke. Dok, banyak sekali ilmu yang kita ngobrol santai kali ini, Dok ya. Jadi saya juga sedikit-sedikit banyak ilmu yang di-share dari dokter meskipun tidak berkonsultasi secara langsung. Dan teman-teman Sobat Paru pun dimanapun Anda berada juga bisa memperoleh informasi-informasi, yaitu terus pantengin di YouTube Rutin Sulu tentunya. Dok, sesi ngobrol santai kali ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan nih membawakan manfaat kepada saya pribadi tentunya. Kemudian Sobat Paru dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dokter selalu sehat dan tetap ya Dok ya, harus diperbaikin dan memaksimalkan gaya hidup kita. Betul. Nah, jadi sama pengen makan yang asam-asam terus. Jadi memang banyak sekali ya makanan sekarang. Jadi gaya hidup, pola hidup itu yang harus diutamakan. Dr. Reza, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan terus sukses ya, Dok ya. Ya, sama-sama sehat selalu. Baik. Ya. Ngobrol santai kali ini seputar kanker paru bersama Dr. Reza telah ada di penghujung acara. Baik, kami informasikan kepada teman-teman yang suka acara ini, boleh dong minta like, share, komen, dan subscribe acara ini karena paru-paru rupa-rupa. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Kami siap melayani Anda. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rutin Sulu. Paru sehat, harapan kami.